Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat mengikuti ibadah impah di pagi ini. Tentunya adik-adik semua udah siap ya adik-adik untuk mendengar firman Tuhan di pagi ini. Begitu juga nanti pagi ini adik-adik akan dilayani oleh kakak dan Kak Ina di pagi ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita angkat satu pujian, yaitu hari ini harinya Tuhan. Karena hari Minggu ini hari istimewa adalah harinya Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik, Bapa yang maha kudus, hamba mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, terutama bagi adik-adik kami yang pada pagi ini akan mengikuti ibadah impah di pagi ini. Tuhan, berkatilah kami semua di pagi ini, yaitu hamba sebagai liturgus, begitu juga Kak Ina yang akan bawa firman. Tuhan berkati kami semua, Tuhan sertai kami semua dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan ibadah ini bersama dengan adik-adik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita angkat lagi satu pujian dari Kidung Ceria 138, Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, lalu berdoa ya. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa pada hari ini. Sehingga kami anak-anak-Mu Bapa, Engkau panggil untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau pimpin setiap kami Bapa, setiap hati kami, biarlah kami semua Bapa dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terlebih juga Engkau mau berkati hamba-Mu Bapa, tutup bungkus hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, biar hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau berkati anak-anak-Mu ini Bapa, biarlah mereka juga Bapa dapat memiliki kerinduan untuk melakukan firman Tuhan yang telah mereka dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pada hari ini kembali lagi dengan Kak Marta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhannya kan? Ayo kita buka Alkitabnya. Kita buka dari kitab Amos di Perjanjian Lama. Di kitab Amos pasalnya yang kelima ayat 14 sampai 17. Sekali lagi, kita buka Alkitab kita dari kitab Amos pasalnya yang kelima ayat 14 sampai 17. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama ya. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang.
mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, "Wahai, wahai, petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu." Firman Tuhan. Beginilah adik-adik pembacaan firman kita pada hari ini. Haleluya. 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 Baik adik-adik, tema pada hari ini adalah menyatakan keadilan. Nah, kakak mau tanya dulu nih kepada adik-adik. Adik-adik tahu tidak orang yang kaya itu seperti apa kalau sekarang ini? Iya adik-adik. Jadi kalau sekarang ini orang kaya itu orang yang punya banyak uang, mobilnya banyak, rumahnya besar, terus bajunya bagus-bagus. Gitu mungkin ya adik-adik ya. Nah, kalau orang yang miskin itu, orang yang tidak punya itu seperti apa nih adik-adik? Iya, betul sekali. Jadi, kebalikan dari si kaya tadi, kalau orang yang miskin itu, mungkin dia tidak punya rumah, mungkin makan aja susah, ada yang mengais-ngais di tong sampah, tidur di jalanan, di bawah jembatan, ya. Orangnya lusuh. Wah, kasihan sekali ya adik-adik ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Amos juga menceritakan orang kaya dan orang yang tidak mampu. Nah, orang miskin ini ya adik-adik ya. Nah, mereka ini mengalami masalah nih adik-adik. Masalahnya di mana nih Kak Marta? Nah, masalahnya adalah adanya pemisah antara orang kaya dan orang yang miskin. Wah, kayak mereka ini pada saat itu tidak bisa bersatu. Mereka ini terdapat tidak pernah kayak tidak level gitu. Kalau misalnya harus bercengkrama satu dengan yang lain. Nah adik-adik, pada saat itu orang yang kaya ini yaitu para penguasa atau para tuan tanah, mereka tidak berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak mampu, terhadap orang-orang yang miskin. Jadi adik-adik, kalau dulu itu orang kaya itu disebutnya tuan tanah, karena mereka ini mempunyai banyak tanah di mana-mana. Ya, jadi misalnya nih dari Malang sampai Lawang ini punyanya Kenzo semua. Nah, itu nih namanya tuan tanah. Jadi dia punya lahan itu besar. Ya adik-adik ya. Terus kembali ke permasalahannya tadi. Para penguasa ini selalu memeras harta dari orang miskin dan mempekerjakan mereka di perkebunan anggurnya dengan upah yang sangat rendah. Nah, adik-adik, jadi nih meskipun mereka kaya, tapi mereka tetap minta uang kepada orang-orang yang miskin. Meskipun dibayar nih adik-adik, mereka jadi pekerjaannya orang kaya ini, tapi dibayarnya cuma sedikit. Ya, tidak cukup kalau buat hidup, buat makan itu tidak cukup ya mungkin ya adik-adik ya. Nah, upah kerja yang sangat rendah itu adik-adik membuat mereka terus bergantung pada penguasa sambil mengharapkan belas kasihan. Sehingga orang kaya itu, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, semakin sedih nih adik-adik.
karena orang kayanya semena-mena. Nah, terus ini adik-adik, para penguasa ini, para tuan tanah ini juga suka memberi sogokan kepada hakim. Mereka tidak jujur adik-adik. Ya, mereka ngasih uang nih ke para hakim-hakim. Mungkin kalau misalnya para penguasa ini buat salah supaya tidak dihukum, akhirnya ngasih uang kepada bapak hakim. Nah, bapak hakim pun juga menerima uangnya itu dari orang-orang yang kaya-kaya ini. Meskipun mereka salah, ya akhirnya bapak hakim pun juga ikut berdosa juga adik-adik. Jadi seluruh penguasa penegak keadilan di sini semuanya tidak ada yang berbuat adil. Mereka semua tutup mata pada kesalahan orang-orang. Nah, adik-adik, karena ketidakadilan ini Tuhan Yesus marah. Maka kemudian Tuhan memakai Nabi Amos untuk menyuarakan hukum Allah yang akan menimpa bangsa Israel akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh mereka. Adik-adik sebelumnya tahu tidak Nabi Amos itu siapa? Iya, Nabi Amos adalah nabi yang pekerjaannya seorang peternak domba dan pemungut buah ara di hutan. Nabi Amos ini tidak mempunyai pendidikan untuk menceritakan firman Tuhan kayak sekarang. Misalnya Kak Ina nih mau jadi pendeta, ada sekolah pendetanya. Nah dulu tuh tidak ada adik-adik. Nah tapi dia dipanggil Tuhan, dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Nabi Amos ini adik-adik kemudian mengajak para penguasa untuk mencari yang baik dan bukan yang jahat. Artinya para penguasa ini, para tuan tanah ini harus bertindak adil, melakukan hal yang baik, bukan malah mengikuti keinginan hati mereka supaya hidup enak dengan cara yang jahat dan tidak benar. Nah adik-adik, lalu tapi Nabi Amos ini tidak berjalan sendirian. Nabi Amos ini tidak melakukan semua hal itu sendirian. Karena Allah yang selalu menyertai Nabi Amos hingga bangsa Israel bertobat. Nah, Nabi Amos nih semangat sekali nih adik-adik menyuarakan keadilan kepada para bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kakak-kakak mau mengajak adik-adik untuk menjadi Nabi Amos, di mana Nabi Amos ini berani untuk menyatakan keadilan, mau melawan yang jahat dan menyuarakan hal yang baik. Meskipun semua orang di sekitarnya ini berbuat hal-hal yang jahat, tapi Nabi Amos tetap berpegang melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Hingga ia dipakai Allah untuk menyuarakan keadilan supaya orang-orang itu bertobat. Adik-adik juga begitu. Meskipun adik-adik sekarang masih kecil, adik-adik harus tetap semangat untuk melakukan hal yang benar, menyatakan hal yang benar, taat pada firman Tuhan. Ya, meskipun nih misalnya ada temennya seluruh kelas nyontek, adik-adik tidak boleh ikutan nyontek. Adik-adik harus belajar yang giat, belajar yang rajin, mengerjakan ujiannya sendiri sehingga dapat nilai yang bagus karena usaha adik-adik dan penyertaan Tuhan. Buat apa adik-adik nyontek supaya dapat nilai yang bagus, tapi Tuhan tidak suka, Tuhan sedih dengan cara adik-adik. Nah, mari adik-adik kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang mau menyatakan kebenaran, yang menegakkan keadilan. Kalau nanti ada temennya juga nih misalnya berkelahi,
Adik-adik juga harus melerai mereka. Adik-adik harus bersikap adil, tidak memihak si A atau si B. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu menolong adik-adik sehingga adik-adik dapat berani melakukan hal-hal yang benar, hal yang baik di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa untuk mama dan papa, untuk sekolah kita, untuk adik-adik yang sudah selesai ujian dan mendapatkan rapor yang bagus. Kita mau berdoa karena adik-adik sudah naik kelas, karena adik-adik sudah lulus dari SD bahkan. Lalu kita berdoa untuk teman-teman kita yang sakit. Kita berdoa untuk gereja kita dan bangsa negara kita. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Terima kasih karena kami memiliki kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau bersama-sama. Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk mama papa kami, untuk kakak, adik, oma, opa, nenek, kakek, om, tante. Tuhan berkati setiap keluarga kami Bapa. Tuhan hindarkan dari segala musibah mara bahaya. Tuhan beri sukacita dan damai sejahtera dalam setiap keluarga kami. Bapa, kiranya Tuhan mau berikan juga kesehatan bagi kami semua anak-anak-Mu Bapa. Tapi Bapa, kami juga mau menyerahkan untuk teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan sendiri yang mau tolong, Tuhan sendiri yang mau sembuhkan lewat obat-obatan, dokter, dan orang-orang yang merawat teman kami Bapa. Sehingga mereka dapat kembali aktif, kembali bersukacita Bapa untuk melakukan keaktivitasnya. Ya Yesus yang makasih, kami juga mau berdoa, kami menyerahkan untuk pelajaran kami di sekolah Bapak Ibu guru kami di sekolah. Biarlah kami Bapak dapat menjadi anak-anak-Mu yang bersemangat untuk menuntut ilmu, menjadi anak-anak-Mu Bapak yang jujur saat menuntut ilmu Bapak. Bapak, kami semua mengucap syukur karena kami boleh mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih atas penyertaan-Mu saat kami menghadapi ujian Bapak, menghadapi ulangan. Kami sungguh mengucap syukur Bapak jikalau nilai kami Bapak adalah nilai yang bagus. Kami juga bersyukur Bapak jikalau kami sudah boleh lulus dari SD Bapak, sehingga kami dapat melanjutkan kembali ke pendidikan yang lebih tinggi. Kami juga mengucap syukur Bapak jikalau mungkin ada nilai kami yang kurang bagus Bapak. Terima kasih karena Tuhan masih beri kami kesempatan untuk belajar lebih giat lagi sehingga kami dapat mendapatkan nilai yang baik. Ya Yesus ya, makasih. Kami juga mau menyerahkan untuk gereja kami, untuk Bapak Pendeta Radis Jonar sebagai kepala gereja Bapa. Kiranya Tuhan mau berikan kesehatan, Tuhan tambahkan rezeki dan berkati keluarganya. Tuhan juga mau tolong berkati setiap warga jemaat GPIB Pelangi Kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang mau pimpin setiap ibadah kami Bapa. Tuhan mau berkati setiap kami Bapa, warga jemaat-Mu. Tuhan, kami juga mau serahkan untuk bangsa dan negara ini Bapa. Terima kasih Bapa karena Tuhan telah berikan bangsa kami bangsa yang damai, bangsa kami bangsa yang kaya akan sumber daya alam, sehingga kami tidak berkekurangan akan air dan makanan Bapa. Namun Bapa, tentu bangsa kami ini Bapa memiliki juga permasalahan. Kiranya Tuhan sendiri mau tolong Bapa, berkati para pemimpin Bapa, biarlah mereka semua dapat memimpin negara kami ini dengan adil Bapa, seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan Bapa, semuanya itu Bapa dapat Engkau berkati Bapa, dapat Engkau berikan hati yang taat Bapa kepada firman Tuhan apa yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk kami lepas
pribadi Bapa. Kiranya Tuhan mau berkati anak-anak-Mu dimanapun kami berada Bapa. Berikan kesehatan Tuhan, biarkan kami menjadi anak-Mu yang selalu takut akan Tuhan, anak-anak-Mu yang rajin untuk beribadah, anak-anak-Mu yang memiliki rasa adil yang tinggi Bapa, sehingga berani untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ya Bapa, yang semakin hari semakin buruk Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesusku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi udah mendengar firman Tuhan, dan sekarang kita akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik udah siap persembahannya semua? Nah, marilah kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 217. Beri padanya. Beri padanya segenap hatimu. Beri padanya segenap hidupmu. Karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu. Beri padanya segenap bakatmu. Karena engkau kepunyaannya, dan ia pun Tuhanmu. Nah, mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan syukur ini di hadapan-Mu. Kuduskanlah agar dapat dikelola untuk kepentingan pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi pada minggu pagi ini. Berkatilah kami semua, dan kiranya kemuliaan nama Tuhan nyata terpancar dari persembahan yang kami berikan. Dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita menyerahkan hati kita kembali. Kita mau berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi ini kita boleh beribadah dengan penuh semangat dan sukacita. Adik-adik boleh lipat tangannya lagi, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Ya Yesus Allah Bapa kami yang hidup, terima kasih ya Bapa, jikalau pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami Bapa. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan sendiri yang mau pimpin kami, biarlah apa yang menjadi gerak langkah kami, juga perkataan kami selalu dalam pimpinan-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus tetap membungkus kami Bapa, memimpin setiap hati kami. Kami serahkan Bapa untuk hari ini, untuk seterusnya dan masa depan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.